Selamat sore Bapak Ibu saudara sekalian. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan sore ini kita akan bersama-sama mengenang, memperingati 7 hari wafatnya almarhum Bapak Kohiyam atau Bapak Jasman. Kita akan bersama-sama memanjatkan doa-doa suci apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam yang berbahagia, alam surgawi. Semoga dengan kekuatan doa, dengan kekuatan pembacaan parita-parita suci, dan juga dengan kekuatan timbunan kebajikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, dan juga doa dari handetolan sanak saudara dan famili, semoga doa-doa yang akan kita berikan dalam rangka 7 hari wafatnya ini akan membantu melapangkan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Dan setelah di alam yang berbahagia nantinya akan memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan, istri, anak-anak dan cucu, untuk mempunyai kekuatan melanjutkan perjuangan dan harapan-harapan yang belum sempat terwujud. Marilah kita menggunakan kesempatan dan waktu ini untuk menyatakan bakti dan hormat kepada beliau sebagai rasa peduli kita kepada almarhum Bapak Jasman yang akan menuju alam yang lain. Untuk mengetahui tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal, marilah kita baca penjelasan Sang Buddha yang telah ditulis dalam kitab suci. Dibuka buku Puja Bakti halaman 18 dan 20. 18 dan 20. Kita baca, dimatikan dulu yang suara. Kita baca penjelasan Sang Buddha ini. Kita baca bersama-sama. Mereka berdiri di luar dinding rumah, dan setiap perempatan jalan telah kembali ke rumahnya sendiri. Mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tidak satu pun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Dekat dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan dan sahabatku. Telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal, dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai.
Inilah penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat. Kita bersama-sama memperingati 7 hari wafatnya almarhum Bapak Jasman. Semoga nantinya benar-benar berguna dan bermanfaat bagi arwah almarhum. Marilah kita mengawali pelaksanaan puja bakti dalam rangka 7 hari wafatnya ini dengan dibuka buku puja bakti halaman 3. Marilah kita bersama-sama mengagungkan, memuji, memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa. Semoga senantiasa memberikan berkah pelindungan untuk almarhum Bapak Jasman. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasataya. Agar arwah beliau selalu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, marilah kita bimbing untuk menyatakan pelindungan kepada Sang Pelindung utama dan sejati bagi semua makhluk hidup dengan pernyataan di sarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Dibuka halaman 5. Duduk biasa. Perenungan terhadap sifat kebajikan Buddha Nusati bait pertama bersama-sama halaman 5. Ite besa bhagawa arahang sama sambuddha wicacarana sampanno sugato loka widum anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddha bhagawati. Halaman 7. Perenungan terhadap sifat kebajikan Dhammanusati bait pertama bersama-sama. Swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang veditabo vinyobiti. Halaman 9. Perenungan terhadap sifat kebajikan Sangganusati bait pertama bersama-sama. Supatipano bhagavato sawaka sanggam, ojo patipano bhagavato sawaka sanggam, naya patipano bhagavato sawaka sanggam, same patipano bhagavato sawaka sanggam, yadi kang catare purisa yugane hatta purisa bukala esa bhagavato sawaka sanggam, ahuneo bahuneo yakene
Anjali karaneo anyutarang punya kita lokasanti. Kalau masih dengan mengulang kembali khotbah Sang Buddha, nasihat Sang Buddha tentang kematian, semoga nasihat Sang Buddha ini segera bisa diterima dan dipahami oleh anggota keluarga, Ibu Agnes, keluarganya, putra dan putrinya untuk menerima kematian almarhum Bapak Pohiam. Kita baca bersama-sama Sutta tentang luka penderitaan halaman 28. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, dia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Kita baca bersama-sama halaman 24. Ini juga khotbah Sang Buddha untuk menyadarkan kepada keluarga bahwa kematian tidak terelakkan bagi siapapun di dunia ini. Syair seumpama gunung, kita baca bersama-sama. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk.
Apakah dia ksatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas, semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana telah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Syair tentang kekayaan yang termulia kita baca bersama-sama. Ia yang yakin pada tata gata, kokoh kuat serta tak tergoyahkan, mempunyai sila yang baik, disenangi dan dipuji oleh para Arya. Ia yang yakin pada Sangha, teguh lurus dan penuh perhatian. Mereka Sangha nyatakan ia tidak miskin dan tidak akan menderita di akhir hidupnya. Sebab itu keyakinan, sila, kepercayaan dan penebusan pada Dhamma haruslah dikembangkan oleh orang bijaksana dengan selalu ingat pada Buddha Sasana. Halaman 26. Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai. Kita baca bersama-sama. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati, kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan baik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan baik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang baik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan baik membawa kebahagiaan di masa depan. Hidup tidak pasti, kematian adalah pasti. Kita baca bersama. Tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang berkondisi. Mereka muncul dan lenyap. Setelah muncul mereka akan musnah kembali. Dengan tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Tidak berapa lama lagi tubuh ini akan terbaring di tanah, tersia-sia dan tidak memiliki kesadaran, tak berguna seperti batang kayu. Ya, kematian datang tanpa diundang. Ia telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian juga cepat perginya. Maka ratapan apalagi yang dapat ada di sana. Orang yang berpikiran fisik menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir, aku mempunyai anak-anak, aku mempunyai kekayaan. Jika dirinya sendiri bukanlah miliknya, kapankah pernah ada anak atau harta yang jadi miliknya? Tak lupa kita panjatkan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas rintangan dan halangan karma buruk, mimpi-mimpi buruk atau hal-hal yang jelek. Dibuka halaman 32. Syair kebahagiaan untuk sanak keluarga. Kita baca bersama-sama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semalanya berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semalanya berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semalanya berkat kekuatan Sangha. Halaman
34. Pansukulagata. Sang Buddha mengatakan bahwa segala sesuatu yang terbentuk di alam semesta ini tidak kekal adanya. Demikian pula almarhum Bapak Kokiyan pernah mengalami kelahiran, berkembang, dan akhirnya mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Semoga beliau segera menyadari dan berkenan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan dan mengambil kelahiran sesuai dengan karma-karma baik yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Kita baca Anicca Wata Sangkara sebanyak 3 kali, 2 kalimat ke kanan sebanyak 3 kali. Anicca Wata Sangkara ditaruh. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha yang terkait dengan kematian, tibalah saatnya anggota keluarga, khususnya putra dan putrinya, akan diingatkan tentang pengorbanan, tentang kasih sayang, perhatian yang pernah diberikan orang tua untuk anak-anaknya. Sekalipun orang tua saat ini telah tiada, dengan selalu mengenang pengorbanan dan jasa kebaikan orang tua, semoga tidak pernah melupakan jasa-jasa baik itu dan bertekad sebagai ahli waris dari orang tua, menjaga nama baik keluarga dengan selalu hidup rukun dan harmonis dengan saudara-saudara. Sikap hening, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kasih sayang orang tua untuk anak-anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasihi juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderai jatuh dari matanya, seperti monyet menangis diam-diam. Demikian dalam cinta seorang tua pada anaknya. Sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan.
Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun orang tua hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, kembali pada malam hari ini kami panjatkan doa untuk mengenang memperingati 7 hari wafatnya almarhum Bapak Ko Hing Hiam yang telah tiada. Dengan selalu kami iringi doa-doa suci ini, semoga almarhum segera menikmati alam kebahagiaan, dan juga keluarga akan terhibur dan bisa melepaskan segera almarhum Bapak Ko Hiam menuju alam yang lain, alam yang berbahagia. Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, banyaknya khotbah Sang Buddha yang baru saja kita baca. Khotbah ini pernah disabdakan oleh Sang Buddha ketika Sang Buddha menghadiri peristiwa kematian pengikut atau umat. Dari zaman Buddha sampai saat ini, seseorang yang ditinggal mati oleh salah satu anggota keluarga menimbulkan satu penderitaan. Bahkan bukan saja yang tidak menerima kematian dari salah satu anggota keluarga atau orang dekat kita, bukan saja di kalangan umat awam, di kalangan para biku pun, ya, itu juga banyak yang belum siap menerima. Ketika Sang Buddha berusia 80 tahun, beliau wafat. Wafatnya Sang Buddha ini direspon oleh murid-murid Buddha, oleh para biku. Yang merespon itu bisa saya kelompokkan menjadi 2 kelompok. Ada ketika Sang Buddha wafat, ada kelompok biku yang tidak bisa menerima. Terlalu cepat Sang Buddha wafat. Sang Buddha tidak boleh mati, Sang Buddha tidak boleh wafat. Sang Buddha sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Saya tidak boleh ditinggal oleh Sang Buddha, harus hidup terus Sang Buddha. Karena dia merenungkan seperti itu, dia menderita sekali, ditulis dalam kitab suci. Ada beberapa biku itu sampai menangis berguling-guling di tanah, ya, karena ditinggal mati atau wafat Sang Buddha ini. Ini kelompok biku yang belum mencapai kesucian. Ya. Kemudian ada satu kelompok lagi, begitu mendengar Sang Buddha wafat, biku ini dengan ketenangan. Memang demikianlah sudah menjadi hukum alam. Siapapun yang pernah dilahirkan pasti suatu saat akan mengalami kematian. Manusia, makhluk apapun yang pernah lahir harus tunduk pada hukum ketidakkekalan, hukum kematian. Tanpa kecuali, orang suci maupun orang jahat harus tunduk pada hukum ketidakkekalan, yaitu kematian. Karena dia merenung seperti itu pun menerima kematian Sang Buddha dengan penuh ketenangan. Inilah kelompok orang yang mencapai kesucian. Saya yakin yang hadir di sini termasuk kelompok yang pertama, belum bisa langsung bisa menerima kematian seseorang. Lebih-lebih kematian itu mendadak. Kalau Sang Buddha sempat sakit beberapa bulan sebelum meninggal, kalau Pak Ahok ini boleh katakan mendadak. Itu juga menimbulkan satu pukulan yang berat, ya, ke
kejutan yang luar biasa, kekagetan yang luar biasa bagi keluarga. Maka ketika Sang Buddha menghadapi atau berhadapan dengan keluarga-keluarga Buddhis pada waktu itu yang belum bisa menerima kematian secara langsung, Sang Buddha menggunakan bermacam-macam cara. Salah satu cara yang diutarakan di dalam kitab suci tadi menggunakan beberapa perumpamaan-perumpamaan. Tadi dalam perumpamaan, dalam pembacaan khotbah yang pertama sutta tentang luka penderitaan tadi, Sang Buddha menggunakan sebuah buah, ya, bagaikan buah labu yang gugur, ya. Pasti suatu saat nanti akan pecah juga buah labu itu. Maka sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Chinese, kalau pemberangkatan jenazah, ya, itu biasanya kalau di Jawa kemarin saya tidak lihat, ya, itu bawa semangka labu kemudian dipecah di situ. Apa simbol badan jasmani sudah pecah mati, ya. Ya. Mungkin tidak tahu kelupaan atau memang tidak ada di daerah sini, ya. Ya kemarin ada ya, mungkin lupa, ya, itu ya, ya simbol itu sebagai simbol, ya. Itu yang pakai labu, ya. Sebagus apapun labu, ya, pasti akan hancur, akan pecah. Demikian pula tubuh jasmani manusia kita itu juga suatu saat nanti pasti akan pecah juga. Jadi pakai perumpamaan labu. Jadi Sang Buddha kita menjelaskan Dhamma itu memakai alat atau sarana yang paling dekat dengan umat biar paham, ya. Kemudian yang kedua, Sang Buddha memakai perumpamaan periuk keramik, ya. Periuk keramik itu kan sesuatu yang indah, harganya mahal. Semahal apapun, sebagus apapun, suatu saat nanti juga akan pecah juga, ya. Kemudian tadi yang syair seumpama gunung, ya, ibarat batu cadas, ya, puncak menjulang ke angkasa karena pengikisan dari 4 arah mata, ya, dikikis terus nantinya akan hancur juga. Kesimpulannya adalah Bapak Ibu siapapun, ya, pasti akan mengalami kematian. Maka di dalam bait-bait berikutnya tadi Sang Buddha mengatakan, sia-sia engkau meratapi yang mati karena tidak pernah akan kembali. Agar Bapak Ibu keluarga almarhum Bapak Ahe, putra putri dan istri segera, ya, bisa menerima. Terimalah hukum kesunyatan ini. Siapapun kehilangan keluarga, kehilangan ayah, kehilangan suami, bukan saja terjadi dalam keluarga ini saja, keluarga-keluarga yang lain, lebih-lebih masa pandemik seperti ini. Boleh katakan selama masa pandemik itu saya tiap hari mendoakan orang-orang yang meninggal karena COVID, karena pandemik. Mending Pak Ahe tidak meninggal anak kecil, ya. Ada beberapa yang saya layani doa itu, seorang ibu meninggalkan anak 3, masih keluarga-keluarga muda. Jadi sembahyang seperti itu sambil nangis-nangis, bahkan ke kuburan itu juga sampai nangis-nangis. Saya sebagai biku pun juga terikut nangis seperti itu, ya. Jadi saya harapkan keluarga yang ditinggalkan untuk segera menerima perpisahan yang tidak diharapkan seperti ini. Namun proses alami dan setiap orang akan mengalami. Yakinlah Anda sebagai anak telah cukup memberikan dedikasi Anda kepada orang tua Anda. Terbukti sampai saat ini pun Anda mengirim doa untuk melapangkan jalan almarhum Bapak Pohayam menuju tempat yang lebih berbahagia. Semoga harapan Anda untuk benar-benar mendoakan orang tua telah di alam yang bahagia menjadi kenyataan, dan mulailah bekerja kembali, ya. Jangan terlalu lama dalam perkabungan, akan sia-sia kita hanya meratapi yang mati, tidak pernah akan kembali lagi. Kita ucapkan selamat jalan kepada almarhum Bapak Jasman. Semoga setelah terlahir di alam bahagia, terdorong, ya, akan memberikan doa restunya kepada kita semua dan khususnya keluarga yang ditinggalkan. Sadu. Marilah kita bersama-sama kita lengkapi dengan pelimpahan jasa. Dibuka halaman 33. Nanti titik-titik diisi almarhum Bapak Kohiyam, ya. Kohiyam 33 dan 34. Kohiyam, ya.
Ko Kohe ya. Kohiyang ya. Ya sudah, dibaca 33 dan 34. Kita limpahkan bersama-sama. Dalam segala kerendahan hati, kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih almarhum Bapak Kopiam. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih almarhum Bapak Kokiam. Dengan segala pelindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para mahasata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para Brahma, semoga beliau segera memulih kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga semua kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semua kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memulih berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha, Bodhisatta, Masata. Semoga para dewa, para Brahma dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe sata bawantu sukitata. Satu.